Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kuliah. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 8 Maret 2021, yaitu undangan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi pegawai di LL Dikti wilayah 3 DKI Jakarta. Jadi sebagaimana kita ketahui ya bahwa tepatnya bulan ini itu Indonesia bahkan di seluruh Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu itu pemerintah Indonesia itu memberikan kebijaksanaan untuk memberikan vaksinasi COVID-19 ini bagi masyarakat, tapi masih dalam kelompok-kelompok terbatas. Nah, di LL Dikti ini itu pemberian vaksinasi COVID-19 itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah telah memasuki usia 18 tahun, kemudian tidak dalam kondisi hamil, dan tensi di bawah 180/100, tidak demam, batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir, tidak memiliki riwayat alergi berat karena vaksin sampai bengkak dan sesak napas. Bagi yang menderita kanker, asma, jantung, ginjal, lever, epilepsi, autoimun, penerima transfusi darah, itu memerlukan surat keterangan dari dokter bahwa layak divaksinasi atau bahwa penyakitnya sudah terkontrol. Kemudian tidak menerima vaksinasi lain selama 30 hari terakhir. Kemudian bagi penyandang diabetes mellitus dan HIV yang minum obat teratur, kemudian bukan penyintas COVID selama 3 bulan terakhir. Nah, jadwal pelaksananya itu pada hari Jumat 12 Maret 2021 dibagi 2 sesi, yaitu sesi pertama jam 8.30 sampai 11.30 WIB, sesi kedua jam 14 sampai jam 16 WIB. Lokasi pemberian vaksinasi itu ada di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Auditorium Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta. Kemudian disarankan untuk tidak membawa kendaraan sendiri karena memang lokasi parkir itu sangat terbatas di sana ya. Nah, selain kriteria di atas, para calon yang diberikan vaksin itu diwajibkan untuk memakai masker sesuai standar, membawa hand sanitizer, sudah makan pagi yang mendapatkan jadwal sesi 1 dan sudah makan siang bagi yang mendapatkan jadwal sesi 2. Istirahat malam yang cukup dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi bagi pegawai yang punya riwayat penyakit selain yang tertera pada poin 1 tetap dimohon hadir selama pada saat pelaksanaan vaksinasi karena nanti akan ditentukan di sana apakah pegawai tersebut layak diberi vaksin atau tidak. Jadi berdasarkan lampiran itu saya mendapatkan giliran di sesi 1 ya jam 8.30 sampai 11.30 WIB. Nah, saya akan berbagi pengalaman bagaimana proses selama pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 ini. Ya, hari ini sudah hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sesuai surat edaran Dikti wilayah 3 Jakarta bahwa hari ini adalah hari giliran saya beserta dosen-dosen lain di lingkungan LL Dikti wilayah 3 Jakarta untuk menerima vaksinasi COVID-19. Nah, sesuai dengan surat edaran Dikti juga bahwa disarankan peserta vaksinasi untuk tidak membawa kendaraan sendiri. Jadi ini mobilnya, ini saya titipkan di kantor istri saya, ya. Nanti saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek online. Perjalanan tidak jauh, lebih kurang sekitar 2,5 km dari kantor istri saya. Jadi saya juga biasanya kalau ke kampus, saya nganter istri dulu, kemudian mobil saya titipkan di kantor istri, saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek online atau bus Transjakarta. Ini saya maksudkan untuk mengurangi kemacetan kota Jakarta. Nah, ini juga sesuai dengan surat edaran Dikti bahwa setiap peserta disarankan menggunakan masker ya, menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan, juga membawa ini hand sanitizer. Saya juga saya tambahin, saya bawa disinfektan, bawa tisu basah ya, kemudian juga bawa ini bolpen sendiri. Atau ya, di sana nanti ada perlu tanda tangan ya, saya bawa ini ya, tidak perlu meminjam orang lain. Oke. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian vaksinasi, ikutin perjalanan saya hari ini berikutnya.
Saya sudah kembali lagi di halaman kantor istri saya, sudah di dalam mobil, dan alhamdulillah tadi sekitar jam 14.05 saya sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian disuruh menunggu lebih kurang setengah jam untuk dilakukan observasi apakah ada gejala atau efek samping yang ditimbulkan setelah suntikan vaksin, dan alhamdulillah saya baik-baik saja. Kemudian saya diperbolehkan pulang. Nah, saya mohon maaf sekali tidak bisa membagi pengalaman ketika saya dilakukan vaksinasi, karena memang waktu dan ruangannya cukup sempit ya, jadi saya tidak bisa membawa teman untuk minta tolong melakukan dokumentasi. Jadi paling saya bisa menggambarkan bagaimana selama proses vaksin itu tadi memang butuh waktu hanya sekitar 2 menit. Kemudian ruangnya begitu sempit ya, paling hanya ada meja dokter, kemudian satu kursi untuk pasien. Selama disuntik juga tidak lama ya, paling hanya berapa detik, tidak sampai 5 detik, dan pasti tidak ada sakit sama sekali ya, tidak ada sakit sama sekali. Jadi bagi Anda yang fobia akan jarum suntik, jangan khawatir ya, karena memang tidak ada sakit sama sekali. Paling ketika selesai suntik, selama masa menunggu setengah jam tadi, ada pegal di sini ya, tapi tidak lama, paling 2-3 menit, tidak sampai 5 menit ya. Jadi alhamdulillah prosesnya lancar dan baik-baik saja. Dan kemudian nanti setelah selesai vaksin, pasiennya diberi snack, ada 3 potong roti, kemudian ada 1 botol air mineral. Tapi belum sempat saya konsumsi, belum sempat saya makan, karena memang saya buru-buru pulang, pengen cepat sampai rumah, pengen ketemu anak-anak saya dan istri saya, udah rindu pengen ketemu mereka. Oh ya, ini tadi juga setiap orang yang telah dilakukan vaksinasi biasanya dikasih surat keterangan ini ya, surat keterangan bahwa telah dilakukan vaksinasi. Ini gunanya untuk apa? Jadi bagi kalian yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi publik, Anda tidak perlu melakukan tes swab atau rapid test, selalu melakukan tes swab atau rapid test. Jadi cukup melampirkan ini, Anda bisa melanjutkan perjalanan. Karena biasanya kan kalau menggunakan transportasi publik selalu melampirkan itu ya, rapid test atau tes swab. Jadi sehingga ini mempermudah perjalanan Anda, juga meringankan biaya perjalanan ya. Oke, ini vaksinasi yang pertama. Nanti vaksinasi yang kedua 2 minggu setelah ini. Saya tidak tahu apakah Kemdikbud lagi yang menyelenggarakan atau harus dilakukan secara mandiri. Mudah-mudahan nanti saya bisa kembali berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana proses vaksinasi yang kedua. Semoga ini juga lancar-lancar saja. Akhir kata saya ucapkan semoga kita selalu diberi kesehatan, bisa melalui masa pandemi ini dengan baik-baik saja, dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan semoga masa pandemi ini cepat berakhir. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.